Kalau dibandingin daerah lain di Jabodetabek, isu sampah itu yang nggak pernah bunyi di Depok. Di Tangsel kemarin rame. Di Bekasi nggak kalah juga, tapi kalau di Depok ada ayam terus. Padahal masalah sampah di Depok banyak juga. Selama ini majority sampah di Depok itu cuma di landfill aja dibuang ke TPA di Cipayung. Dan TPA Cipayung ini itu TPA yang kecil sebenarnya, cuman dipaksa terus buat ditumpahin lagi dan sering longsor. Depok itu punya sampah perharinya 1.300 ton. Kalau Jakarta kan 8.000 ton. Depok jauh lebih kecil, 1.300 ton. Dan menurut kajian UI nih ya, itu TPA Cipayung udah overload sejak 2014. Bayangin tuh 2 tahun setelah Jokowi masuk gorong-gorong, TPA Cipayung udah overload. Tapi sampai sekarang ya udah tetap overload aja. Dari 1.300 yang masuk ke Cipayung 1.000 ton tiap hari masuk. Sisanya 300 ton per hari ya lumayan. Udah diurai sama pengepul sama pemulung lumayan. Di Depok juga ada fasilitas pengolahan sampah organik ya lumayan juga sih. Jadi sampah organik nih ya. Sampah organik itu bahaya. Jadi bagus kalau bisa diolah jadi kompos ya ini nilai plus. Tapi ya lagi-lagi masih banyak yang belum keolah. Ya lu bayangin aja area cuma seluas belasan hektar itu digempur sampah ribuan ton per hari. Bahkan tinggi timbunan sampah di Cipayung itu udah sampai 30 meter. Itu berarti apartemen berapa lantai tuh. Soal bau jangan ditanya. Gue punya teman tinggal di Pancoran Mas. Pancoran Mas itu kalau ditarik garis lurus di peta itu 2 kiloan. Jarak 2 kilometer aja baunya kecium. Ya bayangin ada tumpukan 30 meter sampah keciumnya sampai 2 kilo lumayan. Dampak dari overloadnya TPA Cipayung ini kerasa sampai TPS tingkat kelurahan. Kalau Cipayung lagi overload banget sampai ada pembatasan buat landfill di Cipayung, itu kadang-kadang TPS di kelurahan bisa numpuk tuh berhari-hari. Ada TPS dekat rumah temen gue di Sukmajaya tuh ya. Itu kalau Cipayung lagi rame, tumpukan sampah di TPS Sukmajaya itu bisa sampai nyempitin jalan. Dan sebenarnya tahun 2024 kemarin tuh Kementerian Lingkungan Hidup udah sempat merekomendasikan buat TPA Cipayung ini ditutup aja. Tapi kan kalau ditutup sampah bagaimana, makin bingung kan. Jadi serba salah emang sih. Makanya sekarang lagi digarap nih sama Depok bikin fasilitas RDF di area Cipayung juga. Dengan kapasitas itu bisa sampai 1.000 ton per hari. Ditargetin buat jalan di akhir 2026 ya. Ini kalau udah jadi dan bener bisa makan sampai 1.000 ton per hari lumayan banget lah, mantap. Cuman ya paling kalau RDF itu kan sama kayak di rorotan. Efek sampingnya adalah ya baunya itu. Tapi ya mau gimana lagi. Emang ini masalah semua kota sih. Ya kalau kita ngomongin sampah emang yang paling bagus adalah setiap rumah tangga ini milah-milah sampah sendiri. Pisahin organik, pisahin yang non-organik. Non-organik itu sampah yang nggak berbahaya. Dan itu sampah yang high value. Pemulung pasti ngiler pengen dah. Nah sampah organik ini nih yang kurang berharga. Tapi paling nggak kalau udah dipilah ya kalau mau dibikin kompos lebih gampang lah. Cuman ya kalau mau ngomongin realitanya, orang Jakarta pun gue rasa ya belum sanggup juga. Kecuali dipaksa kasih denda tuh. Dan setelah warga suruh milah jangan lupa itu petugas kebersihan yang ngambil sampah di rumah-rumah perlu diedukasi juga jangan sampai dicampur pas nyampe di gerobak sampahnya. Gue sih nggak nyalain petugas kebersihannya kalau di Jakarta nih at least ya. Petugas kebersihan yang ngambil sampah dari rumah ke rumah itu merupakan petugas swadaya. Mereka bukan bagian dari pemerintah. Jadi kalau mereka nggak punya knowledge untuk nggak nyampurin sampah ya wajar aja karena mereka nggak ada yang naungin kan. Gimana Depok? Sampah di rumah lo aman nggak?